Pemerintah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, meresmikan Puskesmas Klaso di Kampung Sebaga Distrik Klaso untuk menjangkau pelayanan kesehatan di Distrik Pedalaman yang berbatasan dengan Kabupaten Tambrau pada Kamis 1 Juni 2023. Penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso menjelaskan bidang kesehatan merupakan bagian dari kebijakan program prioritas pemerintah Kabupaten Sorong yang berorientasi untuk memberikan pelayanan hingga ke pelosok wilayah itu, karena pemerintah senantiasa ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima, sehingga menjadi penting adanya 1 unit puskesmas di Distrik Pedalaman. Pertama, kita hari ini ada di Lembah Lasu, batas 2 wilayah suku, wilayah adat antara Abun dan Mui dan Mekelin, ya. Iya. Suku Mekelin. Iya. Mekelin ini wilayahnya besar sekali. Ya. Hari ini kita sama-sama menyaksikan satu agenda pemerintah Kabupaten Sorong. Yang pertama, sebelum masuk ke puskesmas adalah penancapan ya, tiang besi pembangunan jembatan yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas PUPR dan seluruh jajaran sama-sama dengan kontraktor pelaksana. Dan yang kedua, kita lanjutkan dengan peresmian rumah sehat atau puskesmas Distrik Lasu. Saya sudah dengar 1-2 minggu yang lalu Kepala Puskesmas dan seluruh warga masyarakat hari ini, kemarin beberapa waktu lalu, begitu gembiranya dan begitu gelisahnya mereka inisiatif memindahkan seluruh fasilitas dari puskesmas sana kasih masuk di puskesmas yang baru. Itu artinya apa? Masyarakat merindukan gedung puskesmas yang baru, yang layak, di mana mereka harus diberikan pelayanan yang baik dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, 2 hal yang sangat miris sekali di wilayah Distrik Laso adalah ketika deras turunnya hujan, sungai itu meluap dan kali atau jembatan itu tidak bisa dapat diseberangi oleh masyarakat kita. Sehingga waktu saya datang yang tahun lalu saya pulang, saya bicara dengan Kepala Dinas, ya mau tidak mau bikin jembatan itu supaya masyarakat harus lewat. Karena sudah ada beberapa kali ada kejadian juga di situ. Sehingga proses pembangunannya sedang berjalan. Dan yang kedua, rumah sakit yang sudah dibangun di tahun 2022 ya. 2022 ya, Pak Kadis. 2022 dan kita baru meresmikan di tahun 2023 hari ini. Memang pemerintah harus hadir untuk melayani masyarakat.
Pemerintah hadir untuk memberikan rasa aman. Pemerintah harus mewujudkan cita-cita negara itu untuk masyarakatnya harus sejahtera, sehat, cerdas, artinya pendidikan. Sehingga dengan demikian pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan program-program pemerintah dan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka mendekatkan pemerintah di tengah-tengah masyarakat, terutama pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan infrastruktur, pelayanan ekonomi, dan juga tentunya pelayanan di bidang-bidang lainnya. Oleh sebabnya tahun ini kita fokus untuk pembangunan jembatan itu kita harus selesaikan tahun ini. Setelah itu kita akan lanjut untuk jalan ini tembus di rumah kediaman Bupati. Memang kami tahu bahwa itu jalan statusnya jalan provinsi, tapi paling tidak kita bikin dia bagus sedikit. Dan tentunya juga di distrik apa tadi? Sengkeduk. Yang masuk itu memang sangat sulit sekali. Saya belum ke sana ya, tapi saya dengar laporannya. Ya, saya punya anak-anak admin di lapangan, mereka update kondisi di lapangan bahwa orang tidak bisa lewat kalau waktu hujan. Ya, sehingga ya mereka harus sampai di bawah lutut. Gitu. Jadi puji Tuhan, mudah-mudahan ya Pak Kadis sudah turun, timnya sudah turun juga, sudah melakukan survei di lapangan. Dan mudah-mudahan kita bisa dapat memulai dengan ya kasih halus-halus dia sedikit dulu, baru nanti kita prioritas untuk tahun-tahun waktu yang akan datang. Nah, itu yang terkait dengan proyek infrastruktur. Untuk kesehatan, ya rumah sehat puskesmas sudah dibangun, tinggal isi dalamnya. Jadi peralatan dan mebelernya itu yang kita harus lengkapi, termasuk rumah tinggal perawat. Kepala puskesmas katanya saya sudah dengar sudah ada rumah, betul kan? Beliau inisiatif sudahlah membangun. Saya kasih laporan untuk Pak Kadis bahwa saya sudah turun ke beberapa daerah, distrik, dan saya temui beberapa kepala puskesmas. Saya baru dapat satu kepala puskesmas ini. Bagaimana dia punya cintanya itu tulusnya kepada masyarakat. Dan kita harus butuh pemimpin dan pelayan masyarakat yang punya hati yang tulus seperti ini. Sepakat toh? Oleh karena itu saya berharap kesehatan masyarakat kita di Papua dan khusus di tanah Malamui sangat miris, sangat memprihatinkan. Angka stunting yang begitu banyak, angka kematian bayi dan anak begitu tinggi, ibu hamil yang begitu tinggi, dan juga gizi yang buruk. Kita berharap kami pemerintah terus berupaya dalam kebijakan program dan anggaran melalui OPD teknis, lebih khusus dinas kesehatan, kami maksimalkan sumber daya yang kita miliki untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat kita. Tentunya saya berharap kepala puskesmas selalu ada di tempat dengan petugas-petugas kesehatan, baik bidan, perawat, dan lain sebagainya, dalam rangka memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat kita. Kalau ada yang sakit, jangan nunggu di puskesmas. Kalau memang diperlukan, kita turun melayani di rumah atau di kampung-kampung. Kita harus tanggap, kita cepat harus merespon untuk turun ke kampung-kampung dan menemui masyarakat kita. Kita pertolongan pertama dulu. Kalau dia sudah baik, dia sudah bisa mampu, bisa berjalan, atau dia bisa jalan,
sampai ke puskesmas atau sampai ke rumah sakit sana, baru kita tuntun. Tapi kalau dia belum bisa jalan, kita layani di rumah dulu. Oleh karena itu Pak Kadis, mungkin kita harus perhatikan juga apa yang menjadi hak-hak juga dari tenaga medis kita ini, supaya mereka merasa bahwa mereka punya kesejahteraan, hak-hak mereka juga dijamin, supaya mereka tinggal betah di sini dan mereka bekerja baik untuk melayani masyarakat kita. Yang pegawai puskesmas ini coba angkat tangan. Iya. Oke. Kita semua berdoa supaya Tuhan menaruh hati yang dalam, hati yang tulus kepada semua, bukan hanya tenaga kesehatan saja, guru juga. Supaya mereka harus ada di sini sama-sama dengan masyarakat untuk bina anak-anak kita dan juga melayani kita di bidang kesehatan.